boleh aja jadi raja minuman cola dan pemegang market share terbesar. Tapi lo tahu nggak kalau justru PepsiCo yang menang telak di dalam perang strategi bisnisnya? Yap, lo nggak salah dengar. Walau terkesan kalah, manuver mereka ternyata diam-diam nggak bisa lo pandang sebelah mata. Dan di balik itu semua, ternyata ada sosok marketer satu ini nih yang bisa gue bilang benar-benar berperan penting dalam capaian mereka sekarang. Siapa dia? Mari kita bahas. Oke, selama lebih dari 1 abad, kita tahu lah ya, persaingan Coca-Cola dan Pepsi tuh emang seolah nggak pernah ada habisnya. Tapi sayangnya, Pepsi hampir nggak pernah ngalahin Coke in terms of market share. Sampai akhirnya, di suatu masa, PepsiCo pun mutusin buat ngubah strategi bisnisnya habis-habisan. Simply said, they decided to sign out of the Cola War. But, ini bukan karena mereka capek kalah, tapi justru karena mereka tahu ada peluang lain yang patut diperjuangkan. Mereka tuh justru maunya ya perang di level lain gitu lah. Perang strategi bisnis. Dan itu semua nggak lepas dari sosok yang tadi, Indra Nooyi. Indra Nooyi adalah seorang perempuan asal India yang bisa dibilang banyak menangin lotre kehidupan. Kenapa? Karena kalau kebanyakan perempuan India itu dikungkung di sumur, dapur, dan kasur, keluarganya nge-treat Nooyi itu ya kayak burung, bebas bisa terbang kemana aja. Di sekolah, dia adalah anak yang cakap, cerdas, dan punya rasa penasaran yang tinggi. Gak heran kalau dia pun berhasil ngantongin gelar mentereng, yakni Sarjana Sains dan Master of Business Administration. Dia pun pernah langsung ditarik buat kerja di perusahaan-perusahaan ini sampai akhirnya around 1980-an dia dapat beasiswa ke Yale School of Management di US. Nah, disinilah di lingkungan yang 180 derajat berbeda dari kampung halamannya, Nooyi nempa dirinya habis-habisan. Awalnya dia bahkan nggak tahu tuh cara makan pizza dan perlu diajarin sama temennya. Selain itu, Nooyi juga sempat kerja sebagai resepsionis buat dapet duit tambahan. Singkat cerita, setelah lulus dari Yale, lalu setelah sempat join ke beberapa perusahaan lain, dia pun akhirnya berlabuh ke PepsiCo di tahun 1994. Well, lo tahu berapa lama dia berkarir di PepsiCo? 24 tahun guys. Gila, ini Gen Z mah kayaknya nggak relate ya nggak sih? But anyway, balik lagi ke Nooyi, jadi dia tuh awalnya gabung sebagai senior VP buat Corporate Strategy and Development. Lalu naik sampai akhirnya dia ditunjuk jadi CEO di tahun 2006. Menariknya, dia ini adalah CEO perempuan sekaligus CEO non-Amerika pertama di PepsiCo. 12 tahun dia ngejabat sebagai CEO, dia akhirnya resmi pensiun di 2018. And you know what? Kehadiran dia selama 24 tahun di PepsiCo inilah yang kemudian membawa banyak banget perubahan, termasuk perubahan positioningnya di market. Bisa dibilang, Nooyi ini berhasil ngebentuk DNA yang solid gitu buat company tersebut, buat si PepsiCo. Gak heran kalau sejumlah majalah kayak Forbes dan Fortune pun sempat nobatin Nooyi ini sebagai salah satu CEO perempuan paling berpengaruh di dunia. Well, mundur ke tahun-tahun awal bergabungnya Nooyi ke PepsiCo, sesuai jabatannya yang harus mikirin strategi jangka panjang perusahaan, Nooyi ini harus ngadepin sebuah challenge yang lumayan berat gitu. Jadi waktu itu tuh PepsiCo yang masih fokus sama produk cola alias Pepsinya harus bergelut sama demand pasar yang lagi turun-turunnya terhadap minuman berkarbonasi. Udah gitu, orang-orang tuh juga udah pada mulai ngeh gitu loh sama gaya hidup sehat dan aware juga sama isu kesehatan yang lagi menggerogoti Amerika. Yap, obesitas. Well, sebagai produsen minuman soda dan snack tinggi gula, lemak, dan kalori, PepsiCo pun gak lepas tuh dari kritik masyarakat sebagai salah satu sumber masalah. Ngeliat dinamika saat itu, Nooyi pun mulai nyusun strategi. Waktu itu dia mulai pakai semacam konsep future proofing. Disinilah, walau title-nya secara fungsi emang bukan marketer, mindset yang melatar belakangi keputusannya Nooyi itu ya marketing driven banget. Pertama-tama, dia mikir kalau perusahaan itu ya nggak bisa dong cuma mikirin growth jangka pendek aja, tapi harus mikirin jangka panjangnya juga. Nah, gimana caranya? Ya perusahaannya kan harus terus relevan, stay kompetitif, sehingga bisa survive juga tuh di masa depan. Intinya mah jangan sampai kayak brand ini. Dan gimana caranya biar bisa relevan jangka panjang menurut versi Nooyi?
Of course, nggak harus jadi time traveler lah buat ngelihat masa depan ya guys ya. Tapi ya dengan benar-benar ngamatin perubahan tren, termasuk perkembangan teknologi, isu-isu yang lagi rising saat itu kayak sustainability, sampai ke perubahan consumer behavior. Ini juga yang bikin dia sampai pada satu kesimpulan kalau PepsiCo ini mau survive dan terus relevan, ya mereka harus jadi perusahaan yang fokus ke keberlanjutan, kesehatan, dan jadi brand dengan impact positif juga buat masyarakat. Dan seiring perjalanannya dan kenaikan jenjang karirnya, Nui pun ngebentuk visi performance with purpose. Perlahan tapi pasti, Nui nge-influence company-nya buat jadi company yang health conscious dan purpose driven. The aim was to be a global powerhouse in the food and beverage industry, and they successfully did it with Nui on board. Salah satu strategi populernya Nui, dia tuh ngedorong board PepsiCo buat mengakuisisi Tropicana di tahun 1998 dan Quaker Oats di tahun 2001 sebagai bagian dari strategi diversifikasi produk ke arah yang lebih sehat. Tropicana sendiri punya lini minuman jus sehat dan ini jelas bisa ngasih PepsiCo bergaining di market sebagai perusahaan yang emang mau mengarah ke produk-produk sehat. Quaker Oats juga jadi incaran terutama karena sport drink Gatorade saat itu menguasai lebih dari 80% market share sport drink di Amerika. Nah, internally, Nui juga ngide buat ngedevelop lini minuman yang lebih sehat alias yang rendah lemak, gula, dan kalori. Nah, dengan berbagai produk under PepsiCo ini, Nui pun kemudian ngebikin satu framework yang berkaitan sama segmentasi produk. Ada produk fun for you, better for you, sampai ke good for you. Framework ini jadi penting buat negesin positioning PepsiCo sebagai brand yang nggak cuma jualan produk nggak sehat, tapi ya ada produk sehatnya juga gitu. Terus, kehadiran framework ini juga penting sebagai narasi brand supaya konsumen tuh ngerti kalau mereka tuh sebenarnya punya banyak pilihan yang ditawarkan sama PepsiCo. On the other hand, selain urusan produk, Nui ini juga lumayan concern tuh ke pengurangan plastik, energi, air, dan karbon, bahkan ikut mikirin tanggung jawab sosial ke masyarakat dan karyawan. Dan gue kayaknya jadi mikir sih, kayaknya sebelum terminologi ESG even terkenal kayak sekarang, Nui ini udah benar-benar bisa ngelihat ke arah sana gitu loh. Gokil nggak sih? Nah, selain yang keren-keren barusan, gue kira lo juga perlu tahu nih, kalau semua langkah Nui tadi sebetulnya nggak selalu berjalan mulus semulus impian marketers yang sekali gas langsung nancep di hati market. Yes, it's sad but it's true. Kadang Nui itu didiskriminasi karena identitasnya. Bayangin nih ya, dia tuh imigran India, kulit berwarna, agama Hindu, dan perempuan. Nui pernah bilang kalau dia harus bekerja 2 kali lebih keras cuma buat sekedar didengerin. Di suatu interview nih ya, dia bahkan pernah dikritik karena presentasinya terlalu teoritis. Tapi one day ketika ada laki-laki yang mengucapkan hal yang sama kayak dia, orang itu malah diapresiasi. Sering banget kan tuh hal-hal kayak gini kejadian sampai sekarang. Terus Nui ini juga udah kayak orang yang pengen bangun pondasi jangka panjang, tapi di tengah perjalanannya dia tuh harus nelen berbagai penolakan jangka pendek, termasuk penolakan di internal. Ada banyak eksekutif senior dan board yang mikir kayak, ngapain sih lo fokus ke makanan sehat, produk klasik kita udah kuat kok. Tapi bagusnya ya Nui itu nggak pernah nyerah. Alih-alih dia terus yakinin stakeholders tuh kalau ini bukan tren sesaat kok, dan terbukti walau di awal-awal pertumbuhannya PepsiCo justru emang terkesan lambat dan Nui juga dinilai kurang agresif sama investor, sekarang justru para analis banyak yang ngelihat era Nui sebagai pondasi kuat banget yang bikin PepsiCo bisa bertumbuh dan bertahan. Challenge lain lagi nih yang lumayan bikin demot, ya apalagi kalau bukan penolakan dari market. Karena bagaimanapun juga ya, doing the right thing doesn't always feel right to the consumer ya guys ya. Nui pernah ganti minyak goreng Lay's jadi lebih sehat, yakni pakai sunflower oil yang terkenal baik buat jantung. Tapi rasanya malah dinilai berubah sama orang-orang dan mereka rame-rame ngasih komplain gitu. Tapi lucunya, waktu PepsiCo hapus tulisan sunflower oil dari kemasan, padahal produknya masih pakai minyak itu juga, orang malah stop komplain dong. Disinilah Nui paham persepsi dan how we communicate pun jadi penting. Visi perusahaan boleh lo jalanin, tapi kita juga harus ngerti tuh cara ngomong ke konsumennya. Oh iya, ketidakmulusan lainnya lagi nih ya. Ternyata strategi Nui ini juga nggak serta-merta berhasil ngelepasin image PepsiCo sebagai kompetitornya Coca-Cola.
Orang-orang masih aja tuh terus banding-bandingin mereka berdua dan Pepsi ini kerap dilihat sebagai pihak yang kalah. Lah kan nggak enak ya guys dibanding-bandingin terus. Yah elah malah curhat. Padahal apakah PepsiCo benar-benar kalah? Ya enggak. Justru dia tuh bisa dibilang lebih unggul karena perangnya udah bukan lagi cola versus cola tapi udah perang bisnis model. Waktu Nui jadi CEO di tahun 2006, revenue PepsiCo itu 35 miliar dolar. Di akhir kepemimpinannya, revenue-nya udah naik 80% ke angka 64,7 miliar dolar. Ini sih jauh banget dibanding Coca-Cola. Gap-nya pun makin gede di tahun 2010 ketika strategi diversifikasi Nui mulai ngeliatin hasilnya. Terus selama kepemimpinannya juga, total shareholder return juga naik hampir 162%. Visi performance with purpose tadi pun jadi blueprint tuh buat banyak perusahaan Fortune 500 sampai sekarang. At the end, marketer itu emang bukan cuma soal job title, tapi lebih ke soal mindset. Nui adalah seorang strategic marketer in disguise. Dia nggak pernah tuh pegang jabatan yang punya embel-embel marketing, tapi cara mikirnya dia, cara dia bertindak dan mengubah bisnis udah kayak marketer sejati sih. So, sebagai marketer yang mungkin bercita-cita jadi CMO atau mungkin CEO, gue rasa ada banyak banget sih hal-hal yang bisa kita ambil dari cerita Indra Nui ini. Pertama, lo harus tahu dulu tuh apa yang lagi terjadi di market atau tren sekarang. Bayangin aja kalau Nui nggak merhatiin tren masyarakat yang mulai shifting ke produk-produk sehat, PepsiCo mungkin nggak akan segede sekarang sih. Kedua, every product has its own story. Buat Nui, segmentasi produk itu ya harus diiringi dengan segmentasi cerita. Kalau lo punya berbagai produk yang segmennya beda-beda, pastiin deh tuh value dan story-nya masing-masing bisa tersampaikan semua. Persis kayak cerita yang dibangun PepsiCo di masing-masing segmentasi produknya. Yang fun for you, better for you, and good for you tadi loh. Ketiga, with data you will win, with data plus storytelling you're unbeaten. Salah satu fondasi marketer itu harus jago ngolah data dan nyampein data tersebut dengan efektif. Nui ini master dalam keduanya. Waktu dia presentasi akuisisi Gatorade, dia bukan cuma bicara potensi market share, tapi ngasih narasi soal energi, youth culture, dan masa depan gaya hidup aktif. Keempat, kalau lo minoritas kayak Nui, ya it's okay. Beraniin punya suara, maju terus, yang penting lo yakin sama usulan strategi lo, dan ya udah, yang terpenting lo juga punya prinsip dan ngebawa value dalam setiap keputusan dan langkah yang lo ambil. And finally, despite the profession, marketer should be a strategic thinker, not only executor. Indra Nui udah buktiin seorang marketer sejati bisa jadi game changer, bahkan jadi CEO. Sekarang gimana sama lo? Udah siap buat jadi CMO atau malah jadi CEO? Well, sekian dulu video dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you in the next video. Bye!